Pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 750 ml air. Aduk-aduk sebentar. Terakhir, tambahkan 1 saset santan instan. Ini kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Tuang puding kelapa ke dalam cetakan. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Puding kelapanya sudah hampir set. Selanjutnya siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini kemasan besar juga, beratnya 15 gram. Tambahkan setengah saset agar-agar bening. Ini agarnya yang beratnya 7 gram ya teman-teman. Jadi total aku pakai kurang lebih 4 gram. 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh dikurangi atau ditambah sesuai selera. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 250 gram gula merah. Ini saya pakai gula aren ya. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Ini saya masukkan bertahap, diaduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan semuanya. Tambahkan sejumput garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kalau tidak ada boleh di skip. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding gula merah menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding gula merahnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu diaduk-aduk sebentar sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau buihnya sudah berkurang seperti ini, selanjutnya puding gula merah ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang atau suhu ruang. Puding kelapanya ini udah betul-betul set. Sambil nunggu puding gula merahnya uap panasnya berkurang, ini akan saya serut dulu puding kelapanya. Saya pakai serutan kayak gini ya teman-teman, untuk serutannya bebas ya. Dan ini udah selesai aku serut. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding kelapa ke dalam cup. Ini masing-masing 1 sendok seperti ini. Puding kelapanya semuanya sudah saya isikan ke dalam cup. Untuk puding gula merahnya ini uap panasnya sudah betul-betul berkurang. Di permukaannya ini ada lapisan kayak kulit kayak gini ya teman-teman. Ini bisa diambil aja supaya nanti permukaan pudingnya itu lebih bagus. Tuh, ini gampang banget ngambilnya.
Ini pudingnya itu masih hangat, tapi uap panasnya sudah betul-betul hilang. Bisa diaduk-aduk seperti ini. Jadi kuncinya itu untuk puding gula merahnya ini harus betul-betul uap panasnya sudah hilang ya, supaya nanti puding kelapanya tidak mencair. Karena kalau masih panas-panas banget, puding kelapanya bisa mencair. Tuang puding gula merahnya langsung ke dalam cup seperti ini sampai di garis ya. Supaya tampilan pudingnya cantik, bisa diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, supaya puding gula merahnya bisa mengikat puding kelapa mudanya dan tampilannya itu lebih cantik. Jadi dia nggak menggumpal di bagian bawah, karena kalau nggak diaduk ini akan menggumpal di bagian bawah. Lanjut aja, lakukan sampai selesai. Stepnya sama seperti ini ya. Semuanya udah dituang ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup supaya pudingnya nanti tidak mudah berair. Karena kalau misalnya langsung ditutup, nanti uap panasnya akan terjebak di dalam cup. Pertama, siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi teman-teman, banyak banget teman-teman yang komentar di resep-resep puding aku yang silky puding. Itu biasanya nanya, kok cairannya banyak banget sih gitu, nggak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Nah, namanya silky puding itu puding sutra teman-teman. Jadi memang menggunakan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk kemasan. Kalau misalnya teman-teman beli puding sutra atau silky puding yang instan, itu malah teksturnya itu kayak air banget teman-teman. Jadi aku pernah beli silky puding taro, itu benar-benar padahal udah ngikutin petunjuk kemasan yang ada di silky puding taro, tapi itu benar-benar hasilnya kayak air banget. Nah, kalau ini sebenarnya ini masih set banget ya takarannya teman-teman. Dan aku setelah nyobain silky puding itu merasa kayak lebih enak gitu teman-teman dibandingkan dengan puding yang padat. Tapi sesuaikan juga dengan jenis pudingnya ya. Ada beberapa jenis puding yang memang biasanya itu lebih enak kalau dia padat. Tapi ada juga puding-puding yang lebih enak kalau misalnya teksturnya itu silky ya. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa yang ada di dalam kaleng, ini aku tambahkan 50 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya. Dan untuk warnanya, supaya warnanya itu lebih cerah, aku tambahkan pewarna hijau tua. Lalu ini dimasak kembali, dimasak sampai kental manisnya larut.
dan kembali mendidih, tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Untuk warnanya ini kalau misalnya dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi pakai secukupnya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing untuk warnanya. Nah, ini aku udah cukup segini. Jadi kenapa kental manisnya ini aku masukkan di akhir, supaya kita itu nggak capek teman-teman ngaduknya. Karena kalau misalnya kental manisnya udah masuk dari awal, kita tuh nggak boleh berhenti ngaduk-ngaduk puding ini sampai mendidih. Karena kalau kita misalnya berhenti-berhenti ngaduknya, adonannya itu bisa pecah. Dan kalau adonannya pecah, nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, boleh nggak Kak kalau misalnya kental manisnya itu diganti pakai susu cair? Tentu boleh banget. Kalau misalnya mau pakai susu cair semuanya juga untuk cairannya, itu malah lebih bagus dan pastinya lebih aman untuk anak-anak. Atau bisa juga susu cair yang dimix dengan air. Untuk gulanya bisa disesuaikan lagi. Untuk yang aku buat ini, resepnya ini versi yang lebih ekonomis. Kalau pudingnya udah kembali mendidih kayak gini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman. Ini penting banget karena ini memperkuat rasa buahnya. Jadi kalau misalnya kita bikin puding dari Nutrijel ini yang varian rasa buah tanpa fruit asid itu rasanya itu nanti kayak ngambang gitu teman-teman. Aduk sampai fruit asidnya larut. Dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah beberapa saat, di bagian permukaan ada kayak kulit kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal ditarik kayak gini aja. Terus langsung bisa diambil. Ini karena pancinya gede, jadi aku mau ambilnya pakai saringan aja. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh. Ini bikin permukaan pudingnya itu jadi nggak kinclong. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya, pudingnya bisa kita langsung tuang ke dalam cup seperti ini. Ini saya tuang sampai di garis ya teman-teman. Salah satu tipsnya supaya bagian permukaannya tidak berbuih, jarak kita menuangkan antara gelas takarnya ini dengan cupnya itu jangan terlalu jauh. Jadi tidak menimbulkan buih seperti ini ya teman-teman. Puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya 28 cup seperti ini. Dan kalau misalnya masih ada beberapa cup yang muncul gelembungan kayak gini teman-teman, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi supaya permukaannya sama dengan yang lain. Ini hanya beberapa saja ya. Nah, semuanya udah mulus. Dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa, ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. 1 saset santan instan kemasan 65 ml dan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci.
Lanjut masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel anggur kemasan kecil. Ini beratnya 10 gram. 1 saset agar-agar plain beratnya 7 gram. 9 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh ditambah atau dikurangi. Dan 1200 ml air. Untuk warnanya supaya lebih terang, saya tambahkan pewarna ungu 2-3 tetes. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding anggur sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel anggur. Ini saya masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk hingga larut. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit acid ini menguatkan rasa buah dari rasa Nutrijel anggurnya. Selanjutnya ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Lanjut siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasih, tambahkan air panas secukupnya. Kemudian ini akan saya rendam sampai mengembang, sisihkan terlebih dahulu. Untuk puding kelapanya ini sudah set. Selanjutnya ini akan saya krok menggunakan kerokan kelapa, cuma ini mau saya krok kecil-kecil aja kayak gini teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya untuk jelly kelapanya ini akan saya masukkan ke dalam cup. Ini saya masukkan masing-masing 1 sendok makan ya teman-teman. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Untuk puding anggurnya, ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian masukkan biji selasih yang tadi sudah direndam. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tuang puding anggur ke dalam cup. Ini saya tuang sampai penuh. Dan kemudian untuk pudingnya ini bisa diaduk seperti ini supaya puding kelapanya terikat dengan puding anggurnya. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan 500 gram tape singkong. Ini untuk tape singkongnya aku beli sama ibu-ibu sayur keliling. Harganya Rp6.000. Kalau misalnya di pasar ini hanya Rp5.000. Selanjutnya ini untuk
tulang bagian tengahnya itu sudah aku buang, dan kemudian ini akan aku haluskan menggunakan blender. Pakai ini aja untuk ngalusinya ya. Ini tinggal dimasukin aja tapenya. Dan karena nggak muat ini 500 gram, jadi aku masukkan secara bertahap. Untuk airnya ini 900 ml, ini juga aku masukkan secara bertahap ya. Tuh, tinggal ditambahin airnya kayak gini. Terus kita pasang. Nah, untuk masangnya itu ini ada 1 2 3 4 5 titik ini harus sejajar seperti ini teman-teman. Jadi safety-nya seperti itu. Kalau dia nggak sejajar, dia nggak akan nyala. Nah, untuk nyalainya tinggal dipencet 2 kali kayak gini. Setelah beberapa detik dia biasanya mati sendiri kayak gini teman-teman. Kalau misalnya belum halus tinggal dinyalain lagi. Tapi ini udah halus, jadi ini mau langsung aku tuangkan ke dalam panci. Tuh, hasilnya halus banget, Masya Allah. Tinggal lanjut lakukan sampai selesai. Kalau misalnya pakai blender yang gede ini bisa sekali aja ya teman-teman. Tuh hasilnya halus banget kan. Untuk di sesi blender yang terakhir ini aku tambahkan 1 saset agar-agar plain beratnya 7 gram dan 1 saset Nutrijel plain ini beratnya 15 gram. Ini mau aku bareng blenderin di sesi yang terakhir. Masukin aja ya ke dalam blender. Nah, ini sesi yang terakhir udah ada agarnya di dalamnya, jadi mau langsung aku blender sekalian. Ini di blender sampai halus dan tercampur merata supaya nanti bubuk agar-agarnya tidak menggumpal. Dan ini udah selesai semuanya ya di blender. Selanjutnya tambahkan 7 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa dikurangi atau ditambah ya. Setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 4 saset kental manis, ini yang beratnya 38 gram per sasetnya. Terakhir tambahkan sejumput garam. Untuk warnanya kalau misalnya mau lebih terang, ini aku tambahkan pewarna kuning muda 3 tetes. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai juga boleh ya, jadi tetap warna alami dari tapenya. Dan setelah tercampur seperti ini, lanjut ini akan aku masak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Salah satu kunci saat kita memasak puding supaya pudingnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi, masaknya itu harus betul-betul sampai mendidih. Dan untuk puding tape seperti ini tidak boleh berhenti-berhenti ngaduknya supaya di bagian bawahnya itu tidak gosong. Jadi harus terus-menerus diaduk seperti ini. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk cupnya saya pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Lanjut tuang puding tapainya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis seperti ini. Aroma tapenya itu enak banget teman-teman. Ini untuk yang belepotan nanti dirapiin waktu mau ditutup ya. Semuanya udah dituang ke dalam cup. Selanjutnya ini dibiarkan terlebih dahulu sampai benar-benar set. Kemudian lanjut buat fla karamelnya, pakai 7 sendok makan gula pasir seperti ini. Kemudian ini diratakan. Selanjutnya nyalakan api, gunakan api yang paling kecil. Biarkan sampai betul-betul terkaramelize. Gak usah diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau sebagian udah terkaramel seperti ini digeser-geser aja teman-teman. Tapi nggak usah
aduk-aduk ya. Jadi cukup digeser aja. Kalau gulanya semuanya sudah terkaramelize seperti ini, selanjutnya tambahkan 300 ml air panas, ini mendidih, sambil diaduk-aduk kayak gini teman-teman. Ini diaduk cepat, nah, kayak gini sampai larut. Ini aku tetap pakai api kecil aja ya, dan ini udah benar-benar larut karamelnya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air secukupnya aja. Ini tepung maizenanya harus kita larutkan dulu supaya tidak menggumpal. Dan kalau udah larut kayak gini langsung aja kita masukkan. Kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai mengental dan kembali mendidih pakai api sedang. Buah karamelnya ini udah mengental, matikan api. Terus ini diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya agak berkurang. Setelah karamelnya sudah siap untuk digunakan. Untuk pudingnya ini udah benar-benar set. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan kuah karamelnya. Ini untuk kuah karamelnya ini aku pakai 1 sendok makan seperti ini. Selanjutnya ini dibiarkan sampai fly-nya dingin, baru diberi tutup dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas karena pastinya ini dimakan dingin lebih enak.